Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran biologi. Materi yang kita bahas kali ini adalah bakteri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saila Diaul Aulia dengan NPM A1D020033 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian bakteri, karakteristik bakteri, bentuk bakteri, perkembangbiakan bakteri, peran dari bakteri, dan kerugian dari bakteri. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman, apa sih pengertian dari bakteri? Pengertian dari bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata telanjang, bersifat prokariotik dan uniseluler atau bersel tunggal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari bakteri. Yang pertama, dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan atau murein. Yang kedua, memiliki kapsul di luar dinding selnya. Yang ketiga, bersifat uniseluler dan prokariotik. Yang keempat, ada yang memiliki alat gerak flagel dan ada yang tidak. Yang kelima, materi genetiknya tersusun atas RNA dan DNA. Berdasarkan bentuk atau struktur selnya, bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bacillus atau batang. Yang kedua ada coccus atau bola. Yang ketiga ada spirillum atau pegas. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang bacillus atau batang. Bacillus atau batang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada streptobacil berbentuk panjang menyerupai rantai, contohnya Azotobacter dan Bacillus anthracis. Yang kedua diplobacil berkelompok 2-2. Yang ketiga basil tunggal atau 1-1, contohnya Escherichia coli dan Lactobacillus. Selanjutnya adalah coccus atau bola. Coccus atau bola dibedakan menjadi 5. Yang pertama, monococcus merupakan bakteri berkokus tunggal, contohnya Monococcus gonorrhea. Yang kedua, diplococcus merupakan bakteri berkoloni 2-2, contohnya Diplococcus pneumonia. Yang ketiga, Streptococcus, kokusnya berkoloni membentuk rantai, contohnya Streptococcus thermophilus. Yang keempat ada Staphylococcus, kokusnya berkoloni seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Yang kelima ada Sarkina, kokus berbentuk kubus, contohnya Sarkina sp. Yang terakhir adalah Spirillum atau pegas. Spirillum atau pegas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, spiral berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, contohnya Spirillum minor. Yang kedua ada koma berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran, contohnya Vibrio koma. Yang ketiga, Spiroseta seperti spiral dapat bergerak dengan meliupkan tubuhnya, contohnya Treponema pallidum. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, tak kawin atau aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau skizogoni. Secara generatif, kawin atau seksual dengan pertukaran materi genetik atau DNA atau disebut pula dengan rekombinasi genetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran bakteri dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai penambat nitrogen. Contohnya itu adalah Azotobacter crococum yang membantu proses asimilasi dengan mengikat nitrogen bebas di udara. Yang kedua, bakteri nitrifikasi. Salah satu contohnya yaitu Nitrisomonas dan Nitrisococcus yang mengubah amonia menjadi nitrit. Yang ketiga itu bakteri fermentasi. Bakteri fermentasi itu sangat banyak ya. Jadi salah satunya yaitu ada Streptococcus lactis dalam pembuatan keju, Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt, Acetobacter psyllinum dalam pembuatan nata di koko. Sebelumnya kita membahas tentang peran bakteri, sekarang kita akan membahas tentang kerugian dari bakteri.
Yang pertama ada bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC, yang kedua ada Vibrio coma penyebab penyakit kolera, yang ketiga ada Salmonella typhosa penyebab penyakit tipes, yang keempat ada Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus, yang kelima ada Treponema pallidum penyebab penyakit sifilis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.